Halo teman-teman, balik lagi sama aku Ano. Karena di IG ku banyak banget yang nanya tentang tempat tinggal aku yang ada di Jerman. Jadi kali ini aku mau cerita ke teman-teman semua tentang tempat tinggal yang pernah aku tinggali selama aku di Jerman. Kebetulan aku di Jerman udah sekitar 3 tahun lebih dan aku pun udah sering banget pindahan, baik dari satu kota ke kota lain atau hanya sekedar dari satu apartemen ke apartemen lain. Tempat tinggalku yang pertama adalah ini. Ya, seperti yang kalian tahu atau yang pernah aku bahas di video-video sebelumnya, kalau aku dulu awal datang ke Jerman mengikuti program yang namanya FSJOT atau program volunteer atau program sukarelawan yang diselenggarakan oleh pemerintah Jerman. Jadi tempat tinggal ini pun aku dapat atau disediakan oleh mereka gitu. Karena program FSJOT ini nggak dapat gaji teman-teman, jadi dapatnya hanya uang saku atau uang jajan lah istilahnya. Dulu aku hanya dapat sekitar 300 euro. Nah, 300 euro ini nggak bakal cukup teman-teman kalau kita mau nyewa apartemen atau sekedar kamar gitu di luaran. Itu nggak bakal cukup. Jadi, tempat tinggal ini atau kamar ini aku dapetin dari mereka selama program FSJOT itu. Nah, dulu aku tinggal di kota Konstanz. Kota Konstanz ini bagus banget teman-teman. Sumpah aku bener-bener merekomendasikan banget teman-teman buat berkunjung ke kota Konstanz. Kota Konstanz ini letaknya atau berada di Jerman bagian bawah, di Bundesland Baden-Württemberg. Nah, kota Konstanz ini berbatasan langsung dengan Swiss. Jadi, pemandangan alamnya pun bagus banget gitu. Bukan hanya kotanya, tapi pemandangan alamnya pun bagus banget. Dia punya ada hutan gitu, ada perbukitan, ada juga danau yang luas banget namanya Bodensee. Terus juga perkotaannya pun dengan rumah-rumah atau gedung-gedung tua yang bagus gitu. Jadi sebenarnya aku betah banget dulu tinggal di Konstanz. Nah, tempat tinggalku yang kedua adalah ini. Aku pada saat nemu tempat tinggalku yang ini itu bener-bener kayak ya udah gitu loh, asal nemu aja. Karena pada saat itu posisinya aku baru selesai program FSJOT dan aku mau menjalani program yang namanya Anerkennung atau program pertukaran ijazah di Jerman. Program ini yang menjembatani aku supaya bisa langsung kerja setelah FSJOT ini. Jadi pada saat itu aku belum stabil finansialnya. Jadi uang pun ya udah gitu seadanya, tabungan yang dari FSJOT ini. Jadi makanya pada saat itu aku asal nemu tempat tinggal aja gitu. Tempat tinggal ini aku dapetin di eBay. Itu salah satu aplikasi yang kalau di Indonesia tuh mungkin sama kayak OLX kali ya, atau semacamnya lah gitu. Di aplikasi itu kita bisa jual barang bekas, kita bisa jual barang-barang atau nyewain rumah atau ngejual rumah dan lain sebagainya gitu. Jadi aku nemu di aplikasi itu. Nah, pada saat aku nemu ya udah aku langsung chat lah orangnya kalau aku mau nyewa kamarnya dia gitu. Akhirnya ya udah aku nyewa. Nah, yang aku sewa itu cuma kamar ini doang teman-teman. Jadi pada saat itu harganya sekitar 350 euro. Nah, kalian bayangin kan, kamar kayak gini aja harganya sekitar 350 euro. Dan pada saat itu tuh ini udah termasuk yang paling murah yang aku temuin di aplikasi itu. Dan akhirnya ya udah aku ambil tempat tinggal ini. Akhirnya aku kenalan lah sama orangnya gitu. Kita video call dan sebagainya. Kita cerita dia hobinya apa, aku hobinya apa gitu, kebiasaannya gimana, bla 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 bla. Karena pada saat itu aku ngerasa cocok dengan orang ini gitu loh. Aku dulu ngebayangin ya udah kayaknya aku bisa tinggal bareng deh sama orang ini gitu loh. Jadi udah aku memutuskan untuk ngambil wonung ini atau kamar ini. Karena pada saat itu aku belum begitu ngerti banget tentang sistem perkos-kosan atau sistem perkontrakan di Jerman ini. Jadi udah aku asal dapet aja ya udah gitu loh. Nah, ternyata setelah aku tahu, setelah aku tinggalin gitu loh, ada yang namanya Miete dan ada juga yang namanya Untermiete gitu. Nah, pada saat itu statusnya aku Untermiete. Jadi dia itu nyewa apartemen ini ke orang lain gitu, ke pemiliknya secara langsung. Sedangkan aku nyewa kamar ini di apartemennya dia, nyewanya ke dia gitu loh. Jadi kayak status aku tuh ya udah gitu loh, aku statusnya penyewa kamar ini ke dia gitu loh. Jadi bukan penyewa utamanya. Jadi aku nggak punya hak penuh ke apartemen ini gitu. Jadi ya udah itu sebenarnya nggak nyaman sih selama tinggal di situ, dan akhirnya juga kita timbul beberapa masalah dan lain sebagainya. Akhirnya jadi baru 2 minggu aku tinggal di kamar ini atau di tempat tinggal ini. Sebenarnya dulu aku udah ngerasa nggak betah banget, tapi karena kondisi keuangan aku yang belum mencukupi, jadi aku berusaha untuk dibetah-betahin gitu buat tinggal di sini. Sebenarnya dulu kayak
udah nggak betah banget itu, kayak udah mau pecah banget kepalanya karena setiap hari kayak berantem gitu, cekcok, adu mulut dan sebagainya. Tapi pada saat itu aku berusaha untuk ya udah ngebetah-betahin diri aja gitu loh buat tinggal di tempat tinggal ini. Karena sambil nunggu gaji pertama aku gitu loh. Untuk pindahan ke tempat lain kan kayak butuh uang sewa, butuh biaya gitu kan. Jadi ya udah, setelah aku dapat gaji pertama aku, karena di program Anak Kendong ini gajinya lumayan. Jadi setelah aku dapat gaji pertama, ya udah aku carilah tempat tinggal baru dan aku dapat salah satu WG yang bener-bener nyaman banget. Ini WG-nya. Ini WG pertama aku yang bener-bener WG yang aku tinggalin. WG itu Woongemeenschap atau kalau di Indonesia namanya kos-kosan lah ya. Jadi aku tinggal di WG ini ada sekitar 7 orang. Sebenarnya kebanyakan sih 7 orang tinggal dalam satu WG. Cuman kebetulan orang-orang di situ atau teman-teman aku di WG itu tuh kayak baik-baik banget dan seru gitu orangnya. Jadi aku betah-betah aja tinggal di WG ini. Nah, WG ini harganya 550 euro. Jadi beda 200 euro sama WG sama kamar aku yang sebelumnya. Di WG ini aku udah dapat semuanya gitu. Jadi kamarnya udah ada furniturnya. Jadi ini bener-bener WG gitu loh. Aku dapat kontrak WG-nya pun langsung dengan pemiliknya gitu. Nah, aku tinggal di WG ini sekitar setahun. Sebenarnya kontrak di WG ini tuh cuma 6 bulan. Jadi setiap 6 bulan sekali tuh harus diperpanjang kayak gitu. Pada saat 6 bulan pertama, aku udah coba mikir buat nyari apartemen sendiri gitu loh. Udah nyari wohnung sendiri. Tapi pada saat itu emang susah banget gitu nyari wohnung atau nyari apartemen yang bener-bener sesuai dengan budget kita, dengan keinginan kita, dengan kriteria kita gitu loh. Ada yang udah kayak, aku suka banget nih sama wohnung ini, sama apartemen ini gitu. Tapi kayak peminatnya tuh banyak banget. Jadi kita kayak berlomba-lomba gitu loh dapat apartemen itu tuh gitu loh. Jadi pada saat itu ya udah, karena istilahnya baru setengah tahun kerja, tabungan belum cukup gitu ya. Akhirnya ya udah aku perpanjang lagi di WG yang ini sampai aku 1 tahun tinggal di sini, dan aku merasa kalau tabungan aku udah cukup, udah saatnya aku memiliki apartemen atau wohnung sendiri gitu. Akhirnya pada saat itu ya udah aku bener-bener serius nyari wohnung atau apartemen sendiri. Nah, ketemulah aku di apartemen ini atau di wohnung ini. Sebenarnya aku beruntung banget dapat wohnung ini, bener-bener seberuntung-beruntungnya, karena yang seperti aku bilang tadi, nyari wohnung atau apartemen di sini tuh susah banget. Dan aku salah satu orang beruntung dari beberapa orang yang pengen wohnung ini tuh aku yang dapat gitu loh. Teman-teman, biasanya sebelum kita nyewa wohnung tuh kita lihat-lihat dulu kan apartemennya atau wohnungnya gitu, kita ngeliat langsung. Nah, pada saat aku ngeliat langsung gitu loh, ternyata bukan cuma aku doang gitu loh yang mau nyewa apartemen ini. Ada banyak banget, nggak tahu sekitar 20 orang deh gitu pada saat itu yang ngantri buat ngeliat-ngeliat apartemen. Pada saat itu aku pun udah kayak hopeless banget gitu loh. Aku yaudah deh terserah gitu, bismillah aja gitu. Aku udah kumpulin berkas. Jadi buat nyewa wohnung ini tuh udah kayak mau ngelamar kerja gitu. Aku harus ngumpulin berkas banyak banget yang aku kumpulin gitu. Terus kita serahin ke pemilik wohnungnya. Terus dia nyelek kira-kira mana yang cocok buat dapet wohnung ini. Dan kebetulannya aku yang dapet wohnung ini. Wohnung ini harganya 540. Ya, lebih murah dari WG ku yang dulu bahkan. Tapi di wohnung ini emang kita cuma dapat ruangan aja gitu loh, cuma dapat apartemen doang, nggak ada furniturnya. Semua furnitur yang ada di kamar ini nih aku beli, semua baru aku beli, dan aku beli di IKEA. Karena pada saat itu aku mikirnya, yaudah aku tinggal di wohnung ini nggak cuma buat sebulan 2 bulan atau setahun 2 tahun gitu loh. Aku bakal tinggal di sini tuh bakal lama. Jadi aku mikir aku nggak mau beli barang-barang bekas yang yang seadanya gitu loh. Karena pada saat itu aku emang udah punya tabungan yang cukup, dan aku mikir ya udah aku mau beri kenyamanan yang sesuai lah buat aku gitu loh. Dan ya udah aku beli semua barang baru. Jadi aku pada saat pindah ke wohnung ini nih aku cuman bawa baju doang gitu loh. Sendok garpu pun aku beli baru, semua aku beli baru. Jadi ya udah semua aku beli baru, dan aku tinggal di wohnung ini nggak nyampe 1 tahun teman-teman. Karena ada sesuatu hal yang nggak bisa aku ceritain di sini. Akhirnya aku pindah kota, pindah tempat kerja, dan pindah semuanya. Di wohnung ini aku cuma tinggal sekitar 10 bulan.
Nah, Wohnung ini terletak di kota Offenbach atau di sekitaran Frankfurt. Teman-teman bisa Google aja. Jadi dari Offenbach ke Frankfurt itu sekitar 10 menit naik S-Bahn. Nah, seperti yang aku bilang, aku pindah lagi ke kota selanjutnya. Jadi petualangan aku nggak cuma berakhir di Frankfurt. Jadi aku berlanjut ke kota selanjutnya. Nah, di kota selanjutnya aku tinggal di Wohnung ini. Ini Wohnung ini yang aku tinggalin. Ini di kota sekarang. Wohnung ini ada sekitar 3 kamar. Jadi ada 2 kamar tidur, 1 kamar tamu. Kamar tamunya ini tuh kurang lebih kayak gini. Ini ada TV, ada lemari, ada sofa, ada meja, dan ya. Terus ada dapur, ada kamar mandi, ada lorong kayak gitu. Nah, Wohnung ini pun udah termasuk murah banget teman-teman. Wohnung ini harga sewanya sekitar 750 euro. Ya, kalau dirupiahin lumayan uangnya, tapi untuk standar di sini 750 euro untuk dapat 3 kamar itu udah termasuk beruntung juga gitu loh. Makanya aku suka sama Wohnung ini. Nah, untuk selanjutnya kalau kalian mau tahu ada apa aja atau kayak gimana bentuk aslinya Wohnung ini, sebenarnya kalau kalian lihat video-video aku sebelumnya, kalian bisa ada gambaran sih bentuk Wohnung ini tuh kayak gimana. Karena aku ngambil gambar kadang di ruangan ini, kadang juga di di ruangan sebelah gitu, atau bahkan di kamar. Jadi mungkin kalian udah ada sedikit gambaran kayak gimana bentuk Wohnung ini secara keseluruhan. Tapi untuk lebih detailnya ntar aku bikin room tournya kayak gimana di kamar tamu, di dapur, di semua sudut ruangan ini. Mungkin untuk video kali ini ceritanya cukup sampai di sini aja. Terima kasih teman-teman udah nonton. Mudah-mudahan teman-teman yang ada di Indonesia atau teman-teman yang baru mau berangkat ke Jerman ada sedikit gambaran tentang tempat tinggal yang ada di Jerman. Terima kasih udah nonton.